Kenapa sih kok marah-marah mulu? Kok aku ada sakit ini, sakit itu, sakit gini, sakit gitu ya? Sudah tahu belum hubungan marah-marah dan penyakit tubuh? Marah-marah secara terus-menerus bisa menjadi kebiasaan yang berasal dari berbagai faktor, baik psikologis maupun biologis. Ketika seseorang sering marah, itu bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Bisa dari faktor psikologis, nah seperti beban kerja, masalah keuangan, atau konflik hubungan yang tidak terselesaikan. Bisa juga karena luka batin yang belum sembuh dari pengalaman masa kecil seperti kurangnya kasih sayang, sering dimarahi, atau trauma. Atau tidak terbiasa mengenali dan mengelola emosi dengan sehat, sehingga marah menjadi pelampiasan utama. Atau ekspektasi terlalu tinggi terhadap diri sendiri atau orang lain, yang tidak realistis, akhirnya bisa memicu kekecewaan dan marah-marah. Atau bisa jadi karena kurangnya rasa aman, karena seseorang yang merasa tidak dihargai, tidak dicintai, atau tidak cukup baik seringkali lebih sensitif dan mudah tersinggung. Itu alasan dari faktor psikologis. Atau bisa jadi dari faktor biologis, seperti gangguan hormon. Karena ketidakseimbangan hormon seperti kortisol ya, hormon stres itu, atau serotonin, hormon bahagia ya, bisa meningkatkan reaktivitas emosional. Termasuk kurang tidur, kurang istirahat bisa juga membuat otak lebih sulit mengendalikan impuls marah. Polusi, ya, makanan tidak sehat, itu juga bisa, karena tubuh yang lelah dan meradang lebih rentan terhadap emosi negatif. Atau karena gangguan kesehatan mental seperti anxiety, depresi, atau gangguan kepribadian, itu juga bisa membuat seseorang lebih mudah tersulut marah. Lalu kira-kira apa ya penyakit yang bisa ditimbulkan dari akibat marah, jika marah itu kita lampiaskan atau jika marah itu kita tahan? Jika marah itu dilampiaskan terus-menerus juga kurang baik, karena akan memicu tekanan darah tinggi. Kok bisa? Karena lonjakan adrenalin dan kortisol bisa membuat tekanan darah itu naik.
Jadi juga bisa meningkatkan resiko stroke atau serangan jantung. Terus bisa juga menjadi pemicu gangguan pencernaan. Di marah itu, kalau terus menerus marah itu bisa memicu naiknya asam lambung ya, GERD itu, mah kronis atau iritasi usus. Marah juga bisa melemahkan sistem imun. Karena sering marah itu bisa meningkatkan peradangan di tubuh dan akhirnya membuat lebih rentan terhadap penyakit. Belum lagi masalah otak. Lonjakan hormon stres, marah-marah terus itu bisa melemahkan pusat memori di otak. Dan itu bisa memicu peningkatan resiko demensia ya. Itu kalau dilampiaskan. Terus bagaimana jika ditahan terus menerus? Ya kalau marah ditahan juga kurang baik. Karena apa? Ya, bisa juga menyebabkan tegang otot. Yang jelas nahan itu tegang dan akhirnya termasuk nyeri kronis itu. Karena ya bagi yang sudah pernah mengalami marah-marah ditahan ya, pasti itu akan menahan emosi itu akan menyebabkan ketegangan ya. Seperti di leher, bahu dan punggung itu kan. Dan itu biasanya kan bisa berujung nyeri. Juga bisa jadi penyebab gangguan pencernaan, karena menekan emosi bisa menyebabkan gangguan di perut ya, soalnya menekan, gampangannya begitu. Termasuk juga migrain, sakit kepala itu, sebab stres emosional yang dipendam itu kan tadi sudah saya katakan memicu tegang ya, otot tegang, terus pundak, leher itu ya, secara otomatis juga kepala pasti nggak nyaman. Belum lagi jika bisa kemungkinan terkena depresi atau anxiety, karena emosi yang terpendam akan mengganggu keseimbangan di otak ya. Kalau sudah mengganggu keseimbangan ini pasti bisa meningkatkan resiko gangguan psikologis, itu pasti. Akhirnya bisa macam-macam nanti merembetnya. Jadi stres yang ditekan terus-menerus bisa meningkatkan juga kadar gula. Aduh, pokoknya nggak enak deh. Pokoknya marah-marah itu ya jangan ditekan, ditahan-tahan, juga jangan dilampiaskan terus-terus. Nah, terus bagaimana solusi agar kita tidak mudah marah dan mencegah agar tidak sampai terkena penyakit-penyakit dari marah-marah itu? Ini ada beberapa ya, semoga bisa bermanfaat. Pertama itu sadari pemicunya, apakah karena stres, luka lama, atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Terus latih pernafasan agar kita tenang ya. Tulis ya, kalau kurang ya tulis jurnal untuk memahami sebab
dan agar bisa mengelola emosi tadi seperti di konten-konten lain itu ya, caranya sudah ada, silakan cari. Terus ubah cara bereaksi, jadi belajarlah mengekspresikan perasaan dengan cara sehat, seperti berbicara dengan tenang atau mikir dulu. Lek bahasa Jawanya itu mikir double, pikir 2 kali dulu sebelum bereaksi. Rawat tubuh, ya, cukup tidur, konsumsi makanan sehat, olahraga, hindari kafein itu, gula berlebihan, karena semua itu bisa memicu emosi naik turun. Pintar-pintarlah mengalihkan emosi dengan aktivitas produktif seperti ya seni, ya, mau apalah apa gitu, atau berbicara ya, curhat dengan seseorang yang dipercaya.